Dalam video singkat kami kali ini akan kembali membahas seputar Tol Iya Kulon Progo atau seksi 3 Tol Solo Jogja Iya yang mana berkaitan dengan tanah atau rumah. Pembahasan kali ini ada 3, yaitu apakah kita membeli, menjual, atau keep tanah atau rumah kita. Untuk tanah-tanah khususnya yang ada di sekitar gerbang tol, pasti harga akan meningkat drastis. Alasannya karena terkait aksesibilitas dari dan menuju Bandara Iya. Apalagi, tol Jogja Iya merupakan salah satu tol penting karena merupakan gerbang masuk dan keluar Jogja. Sebagaimana diketahui, terdapat 4 gerbang tol yang akan dibuat dalam proyek Tol Iya Kulon Progo, yaitu gerbang tol Gamping, Sentolo, Wates, dan Iya itu sendiri. Namun, perlu dipahami semua, ini hanya pendapat kami. Sekali lagi, ini tergantung dari pertimbangan masing-masing pemirsa sekalian, terutama dalam bidang ekonomi masing-masing. Konten ini hanya sekedar edukasi untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa untuk memilih keputusan yang berkaitan dengan tanah atau rumah yang tentunya menjadi komoditas yang sangat baik saat ini. Pertama, yaitu pilihan untuk membeli. Bagi pemirsa yang sedang mencari tanah atau rumah untuk pertama kali, atau pemirsa yang ingin menambah asetnya, tentu tanah atau rumah di sekitar gerbang tol menjadi pilihan yang menarik karena lokasinya yang strategis. Terkhusus bagi pasangan muda yang tetap menginginkan tanah atau rumah yang mudah aksesnya, namun harga masih terjangkau dibandingkan di kota. Kemudian lokasi yang dekat dengan gerbang tol, solusi yang terbaik untuk saat ini. Karena walaupun tanah di sekitar gerbang tol akan melambung tinggi harganya, namun tetap jika dibandingkan dengan harga tanah di kota Jogja misalnya, atau di tempat ramai di Sleman, masih dibilang cukup murah. Oleh karena itu, jika ada kesempatan dan penawaran tanah yang akan dijual, saran kami membelinya karena cocok untuk hunian maupun investasi. Pertanyaannya sekarang, lokasi gerbang tol mana yang paling cocok untuk kita membeli tanah atau rumah? Dari keempat gerbang tol yang ada, tentu secara keseluruhan memiliki hal yang positif. Oleh karena itu, akan kami bagi menjadi 2 perspektif. Pertama, hanya sekedar mencari mobilitas, atau kedua, selain mencari mobilitas, juga mencari kualitas jangka panjang. Sekali lagi, ini hanya pendapat kami. Pertama, jika kita hanya mencari mobilitas, tentu tanah atau rumah di sekitar 4 gerbang tol tersebut sangatlah cocok. Tinggal penawaran harga mana yang menarik. Namun, kedua, jika mencari mobilitas sekaligus mencari kualitas jangka panjang, maka harus dilihat dari kualitas daerah sekitar gerbang tol maupun proyeksi pertumbuhan ke depannya. Jika mengacu kepada hal tersebut, maka kami akan memilih gerbang tol Wates. Mengapa demikian? Pertama, karena jika kita lihat roadmap gerbang tol Wates, penempatan gerbang tol sangat strategis, yaitu di barat Taman Binangun dan Taman Budaya Kulon Progo. Kemudian, gerbang tol tersebut sangat dekat dengan kota Wates, yang merupakan ibu kota Kulon Progo itu sendiri, di mana di sana terdapat beberapa instansi pendidikan besar, yaitu UNY dan calon vokasi UGM, dan banyak instansi pemerintahan yang ada di sekitar gerbang tol tersebut. Kedua, setelah adanya Bandara Iya Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Tentu, ke depan memiliki prospek yang sangat cerah. Kemudian, terdapat kabar bahwa di sekitar gerbang tol Wates akan dibuat sentra UMKM yang tentunya menjadi daya tarik warga dan penikmat jalan tol itu sendiri. Kedua, pilihan untuk menjual. Menjual tanah atau rumah tergantung dari kebutuhan dan strategi keuangan pemirsa masing-masing. Namun, jika kebetulan memiliki tanah atau rumah di sekitar gerbang tol, terlebih gerbang tol Wates, terdapat 2 pertimbangan, yaitu pertama, jika memang tanah atau rumah tersebut bukan yang digunakan sebagai kebutuhan pokok yang dipakai sehari-hari, maka saran kami lebih baik di-keep dengan hitung-hitung sebagai investasi. Siapa tahu ke depan terdapat kebutuhan. Kedua, jika memang bukan sebagai kebutuhan pokok atau jika memiliki beberapa tanah dan kebetulan ada kebutuhan ataupun melihat bahwa waktu yang tepat untuk menjual, maka pemirsa dapat menjualnya karena harga yang pastinya sangat baik. Dalam jual beli ini, tentu bisa menjadi poin positif untuk perkembangan daerah tersebut, karena tanah yang kosong akan dikelola sehingga akan semakin ramai. Kemudian, dalam jual beli harus perlu diperhatikan kualitas dan kuantitasnya agar tidak terjadi kerugian.
Seperti pengalaman-pengalaman pembangunan tol lainnya di Indonesia, pastinya banyak sekali yang meminati tanah atau rumah di sekitar gerbang tol. Untuk itu, bagi calon penjual dan pembeli harus mengetahui secara pasti perkembangan harga tanah yang ada di lokasinya. Tentu, semakin strategis tanah, maka akan lebih mahal harganya. Lalu, bagaimana menentukan harga tanah? Pertama, dilihat dari NJOP yang ada di PBB tanah tersebut. Kedua, dari radius atau jarak tanah tersebut dari gerbang tol. Semakin dekat, maka semakin bagus harganya. Menurut kami, radius sekitar 1-2 km menjadi jarak yang tepat. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami berikan. Yang jelas, kami ingin bahwa pemirsa dapat mendapatkan pengetahuan agar tidak salah melangkah. Karena mau tidak mau, dengan adanya gerbang tol di sekitar pemirsa, maka perekonomian akan semakin menggeliat dan pemirsa harus berperan aktif di sana dan bukan hanya menjadi penonton belaka. Terima kasih.